Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fear of missing out atau yang sering dikenal dengan FOMO. Fenomena ini sering dikaitkan dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Studi yang dilakukan oleh Junawan dan Laugu pada tahun 2020 mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi ketiga setelah Cina dalam hal penggunaan internet, di mana mayoritas penggunanya adalah remaja. Penggunaan internet yang baik adalah yang mampu mengatur waktu penggunaan, menjaga privasi, dan kritis terhadap informasi yang mereka terima, agar dampak negatif dari penggunaan internet dapat diminimalisir. Semakin meningkatnya penggunaan internet di kalangan remaja yang menimbulkan banyak fenomena baru, salah satunya adalah fear of missing out atau FOMO. Dalam penelitiannya, Clarin menyebutkan bahwa fenomena FOMO merupakan sebuah kondisi di mana seseorang berpotensi atau tengah mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran apabila tidak ikut serta dalam merasakan momen atau pengalaman yang terutama dianggap penting oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Royal Society of Public Health, yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan bagi masyarakat, melakukan suatu penelitian pada periode Mei hingga Juni 2017 menunjukkan bahwa 40% pengguna media sosial mengalami FOMO. Survei dari Australian Psychology Society, yang merupakan sebuah organisasi profesional di bidang psikologi di Australia, juga mengungkapkan bahwa remaja lebih rentan mengalami fenomena FOMO dengan prevalensi mencapai 50%, yang berarti 2 kali lipat dibandingkan dengan prevalensi FOMO pada orang dewasa. Damar Juniarto yang menggiati media sosial berpendapat bahwa lebih dari 65% generasi milenial di Indonesia terpapar FOMO. Hal ini berarti hampir 50 juta penduduk Indonesia merasa cemas ketika mereka tertinggal dari tren atau informasi terbaru. Fear of missing out atau FOMO adalah istilah unik yang diperkenalkan pada tahun 2004, kemudian secara luas digunakan sejak tahun 2010 untuk menggambarkan fenomena yang diamati di situs jejaring sosial. Istilah ini akhirnya masuk ke dalam kamus Oxford pada tahun 2013. Pada tahun 2013, psikolog Inggris menguraikan dan mendefinisikannya sebagai kekhawatiran yang menyebar luas bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman yang bermanfaat yang tidak dialami oleh individu. FOMO dicirikan oleh keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan orang lain. FOMO dikonseptualisasikan menggunakan teori penentuan nasib sendiri atau Self-Determination Theory atau SDT yang dikembangkan oleh Ryan et al. Dan diterapkan oleh Przybylski et al. Untuk memahami apa yang mendorong FOMO. Dalam Self-Determination Theory, keterkaitan sosial dapat mendorong motivasi intrinsik yang pada gilirannya dapat mendorong kesehatan mental yang positif. Przybylski et al. Menerapkan SDT atau Self-Determination Theory pada FOMO, mengusulkan bahwa FOMO adalah keadaan emosi negatif yang diakibatkan oleh kebutuhan keterkaitan sosial yang tidak terpenuhi. Konseptualisasi bahwa FOMO melibatkan afek negatif dari kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi mirip dengan teori tentang efek emosional negatif dari pengucilan sosial. Selain dari Self-Determination Theory, FOMO juga bisa dikonseptualisasikan dengan keterkaitannya dengan tingkat love and belonging yang ada di hierarki Maslow. FOMO paling erat kaitannya dengan love and belonging karena rasa takut ini terutama bersumber dari hasrat bawaan untuk merasa terhubung dan diterima secara sosial, yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dalam hierarki tersebut. Pada dasarnya, rasa takut untuk dikucilkan dari pengalaman-pengalaman mengasihkan sosial yang terjadi di sekitar orang lain memicu perasaan tidak diterima. Aspek inti dari FOMO adalah kecemasan karena tidak menjadi bagian dari suatu kelompok sosial atau kehilangan pengalaman bersama yang selaras secara langsung dengan kebutuhan love and belongings dalam hierarki Maslow.
Platform seperti Facebook dan Instagram dapat memperburuk FOMO dengan terus-menerus menampilkan kehidupan orang lain yang nampaknya sempurna, yang selanjutnya menekankan perlunya penerimaan dan kepemilikan sosial. Saat mengalami FOMO, individu mungkin merasa terpaksa terlibat dalam aktivitas atau membuat keputusan untuk mempertahankan status sosial yang mereka rasakan, yang pada akhirnya seringkali mengarah pada perilaku impulsif. FOMO adalah fenomena psikologis yang relatif baru. Ini mungkin ada sebagai perasaan episodik yang terjadi di tengah percakapan sebagai disposisi jangka panjang atau keadaan pikiran yang membuat individu merasakan rasa rendah diri sosial yang lebih dalam, kesepian, atau kemarahan yang intens. Saat ini, lebih dari sebelumnya, orang-orang terpapar pada banyak detail tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan orang-orang dihadapkan pada ketidakpastian terus-menerus tentang apakah mereka melakukan cukup banyak atau apakah mereka berada di tempat yang seharusnya dalam hal kehidupan mereka. FOMO mencakup dua proses. Pertama, persepsi kehilangan diikuti dengan perilaku kompulsif untuk mempertahankan hubungan sosial ini. Aspek sosial FOMO dapat diartikan sebagai keterkaitan yang mengacu pada kebutuhan untuk memiliki dan pembentukan hubungan interpersonal yang kuat dan stabil. FOMO dianggap sebagai jenis keterikatan yang bermasalah dengan media sosial dan dikaitkan dengan berbagai pengalaman dan perasaan hidup yang negatif, seperti kurang tidur, kompetensi hidup yang berkurang, ketegangan emosional, efek negatif pada kesejahteraan fisik, kecemasan, dan kurangnya kontrol emosional. Dalam 7 tahun terakhir, penelitian dilakukan untuk menetapkan hubungan FOMO ini dengan berbagai hasil kesehatan mental. Maka menjadi menarik untuk memahami populasi mana yang lebih rentan terhadap fenomena ini. FOMO bukanlah fenomena kesatuan, tetapi lebih merupakan konstruksi yang lebih kompleks yang dapat mencerminkan kecenderungan pribadi tertentu dan dipertahankan oleh pengalaman yang bermanfaat yang dihasilkan dari keinginan orang untuk keterikatan interpersonal. Ada beberapa aspek yang dipengaruhi oleh FOMO. Yang pertama, kita bisa melihat FOMO dan hubungannya dengan fungsi sosial. Meskipun interaksi instan yang dilakukan dengan teman sebaya dipenuhi melalui media sosial, nyatanya remaja merasa lebih kesepian dan lebih terputus dari sebelumnya. FOMO dapat memperburuk perasaan kesepian yang sudah ada sebelumnya setelah terlibat dalam media sosial secara ekstensif. Dikatakan bahwa saluran komunikasi dengan isyarat nonverbal yang lebih sedikit dapat mengakibatkan lebih sedikit kehangatan dan kedekatan di antara mereka yang berinteraksi dengan cara verbal, menghindari komunikasi yang bermakna dan pragmatis. Hal ini dapat mengakibatkan salah tafsir dan kesalahpahaman yang mengarah pada ketidakpuasan emosional lebih lanjut dan perasaan kesepian. Dipercayai bahwa waktu yang dihabiskan di situs jejaring sosial mengaktifkan amigdala dan jalur ketakutan, membuat remaja rentan terhadap perasaan kesepian dan keterputusan sosial. Hal ini berkontribusi pada sifat siklus FOMO di mana seseorang individu terlibat dengan media sosial untuk meringankan perasaan kesepiannya, tetapi sebenarnya malah memperburuknya, karena mereka harus kembali lagi ke media sosial dan mencoba untuk meringankan perasaan ini. Aspek yang kedua adalah FOMO dan produktivitas. FOMO terkait erat dengan penggunaan media sosial dan memiliki efek negatif pada kinerja akademis. Lebih lanjut lagi, perpindahan tugas yang cepat berhubungan dengan pembelajaran yang buruk. Telah ditetapkan bahwa orang yang melakukan banyak tugas membuat lebih banyak kesalahan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan telah dikaitkan dengan penurunan kinerja dan aktivitas akademis. Aspek menarik lainnya bisa dilihat hubungan antara FOMO dan neurodevelopmental disorder. Saat ini, tidak banyak penelitian yang menghubungkan pasien yang memiliki gangguan hiperaktif defisit perhatian atau ADHD dengan FOMO. Namun akan menarik untuk mempelajari anak-anak dan remaja dengan hiperaktivitas dan kurangnya perhatian yang telah mengalami mielinisasi tertunda di
korteks prefrontal. Penelitian lebih lanjut diperlukan di area ini untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang mungkin terpengaruh dengan munculnya FOMO. Membahas mengenai penanganan FOMO, pilihan pengobatan didasarkan pada prinsip terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT menangani kognisi terdistorsi yang dianggap mendasari perkembangan dan pemeliharaan kondisi FOMO ini. Pengurangan FOMO atau FOMO reduction adalah model yang dirancang khusus dan menjanjikan yang ditujukan untuk membangun ketahanan dengan berfokus pada panduan literasi swadaya tentang desain dan penggunaan media sosial yang tepat. Tujuan pengobatannya haruslah kontrol daripada abstinensi. Teknik penghindaran gangguan juga merupakan bagian dari FOMO reduction. Keterlibatan berlebihan dalam perilaku yang ditargetkan yang menyebabkan gangguan fungsional yang dilaporkan sendiri cenderung cukup sementara bagi sebagian besar individu. Oleh karena itu, perilaku berlebihan seperti FOMO seringkali bergantung pada konteks, dan pemulihan spontan sering terjadi. Individu juga ditawarkan strategi dan peluang alternatif untuk terhubung dengan orang lain tanpa merasa kehilangan sesuatu.